Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Maharani dengan NIM 2021411007 Prodi Biologi dari Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang membran sel dan sitoskeleton. Yang pertama, membran sel. Membran sel adalah sebuah struktur selaput tipis yang menyelubungi sebuah sel. Adapun fungsi dari membran sel, yang pertama sebagai pengontrol keluar masuknya zat, dua sebagai pelindung, dan ketiga sebagai reseptor. Membran sel juga memiliki struktur penyusun yang terbagi menjadi tiga, yaitu 1. Lipid atau fosfolipid yang memiliki dua bagian, yaitu hidrofilik dan hidrofobik. Yang kedua, protein. Protein terbagi menjadi dua. Yang pertama, protein integral, yaitu protein yang tertanam di dalam membran sel. Yang kedua, protein perifer, yaitu protein yang melekat di bagian luar membran sel. Ketiga, karbohidrat atau oligosakarida. Glukosa ditambah lipid disebut glikolipid, sedangkan glukosa protein disebut glykoprotein. Transportasi zat. Yang pertama, transportasi aktif, yaitu transport yang membutuhkan energi. Terbagi menjadi tiga, yaitu endositosis, yaitu proses masuknya zat ke dalam sel, eksositosis, yaitu proses pengeluaran zat dari dalam sel, dan kontrapos, yaitu transport ion melalui membran. Dua, transportasi pasif, yaitu transportasi tanpa energi tetapi memiliki pengaruh konsentrasi zat. Dua proses yang terjadi, yaitu pada sel yang memiliki dinding sel, yaitu sel tumbuhan. Kedua, pada sel yang tidak memiliki dinding sel, yaitu sel hewan. Selanjutnya ada sitoplasma dan sitoskeleton. Sitoplasma adalah bagian dari sel yang berada di antara nukleus dan membran plasma. Sitoplasma mencakup dua hal, yaitu organel sel, yaitu struktur-struktur kecil di dalam sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda. Dua, sitosol, yaitu bagian cair dari sitoplasma yang mengelilingi organ-organ sel dan tersusun dari 75-90% air dan terdapat zat-zat terlarut. Sitosol berfungsi sebagai tempat reaksi kimia pada sel. Sitoskeleton. Sitoskeleton adalah filamen-filamen protein yang menyebar di sitosol. Filamen yaitu berbentuk serabut yang menyebar di sitosol. Fungsi sitosol yaitu secara umum memiliki fungsi yang sama dengan tulang-tulang pada tubuh, yaitu memberi bentuk pada sel. Sitoskeleton juga memiliki tiga jenis. Yang pertama, mikrofilamen, yaitu jenis sitoskeleton paling tipis, terletak di pinggir sel dan tersusun dari protein aktin dan mision. Mikrofilamen yaitu berfungsi dalam menggerakkan sel, contohnya ketika sel mengalami pembelahan atau mitosis. Selanjutnya, sitoskeleton berjenis intermedia filamen, yaitu jenis sitoskeleton yang ukurannya di antara mikrofilamen dan mikrotubul yang tersusun dari beberapa protein dan tersebar di sitosol. Memiliki fungsi sebagai penyokong dan mempertahankan bentuk sel dan untuk mempertahankan posisi organ di dalam sel. Yang ketiga, ada pula mikrotubulun. Mikrotubul ini adalah jenis sitoskeleton yang tebal dan besar yang tersusun dari tubulin, yaitu berbentuk tabung yang isinya rongga kosong seperti pipa. Mikrotubul ini akan keluar dari organ sel yang namanya sentrosom, lalu akan berfungsi dalam menarik kromosom sel ke sisi berseberangan saat terjadi pembelahan sel. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.